Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu Semalingkit GBI Sentrum. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, kakak ajak untuk berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang Tuhan jadikan. Kalau sebentar kami akan memuji Engkau, belajar firman-Mu, berkatilah kami semuanya ya Tuhan. Mulai dari awal sampai pada akhirnya Roh Kudus pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kakak ajak untuk semuanya bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan sukacita. Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Tuhan melihat apa
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Kau memberikan karunia yang besar untuk setiap kami boleh memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Aba, Bapa, ku memanggilmu. Aba, Bapa, ku menyapamu. Terima kasihku untuk jadi anakmu dan dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Tiada yang lain selain Engkau di dalam hidup kami, yang ingin selalu kami sembah. Aba, Bapa, ku memanggilmu. Aba, Bapa, ku menyapamu. Terima kasihku untuk jadi anakmu dan dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Glory bagimu, Glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu Tuhan. glory bagimu. Ku kan jadi anak kebanggaanmu. Glory bagimu, Glory bagimu, glory glory bagimu, bagimu, glory bagimu. glory bagimu. Ku kan jadi anak kesayanganmu. Ku kan jadi anak kebanggaanmu. Ku kan jadi anak kesayanganmu. Ku kan jadi anak kebanggaanmu. Silakan duduk kembali adik-adik. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa lagi ya. Tuhan Yesus, terima kasih, tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu. Berkatilah kakak yang akan mengajar kami, berikan hikmat-Mu. Tolong kami untuk mengerti dan melakukan apa yang menjadi perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, minggu ini kita belajar tentang Simson menyelesaikan tugasnya. Terdapat di Hakim-Hakim pasal 16. Adik-adik, masih kelanjutan cerita ini ya dari minggu kemarin. Nah, pada suatu hari Simson pergi ke kota Gaza
Ia tahu bahwa ia sangat dibenci orang Filistin, tetapi tugasnya tidak ia lupakan, yaitu melepaskan bangsanya dari tangan orang Filistin. Di Gaza, Simson bermalam di rumah seorang wanita yang dia tahu tidak akan mengatakan keberadaannya. Tetapi ada orang lain yang memperhatikannya, dan mereka mulai berbisik-bisik di luar rumah itu. Simson sudah memasuki kota kita. Mungkin ia ingin membunuh kita dan merusak ladang kita. Lebih baik kita berjaga-jaga malam ini, dan dini hari kita akan menangkap dan membunuhnya. Adik-adik, waktu Simson bangun tengah malam, ia menyadari dirinya ada dalam bahaya besar. Tanpa merasa takut, dia berjalan menuju pintu gerbang kota. Dengan mudah, kedua daun pintu dengan kedua tiangnya dicabutnya. Bahkan semua palang pintu itu diangkatnya dan diletakkan di atas bahunya. Ia berjalan kira-kira 60 km menuju puncak gunung yang berhadapan dengan kota Hebron dan meletakkannya di sana. Mendengar bunyi besi-besi gemerincing, orang-orang Gaza terjaga. Mereka berpandangan satu dengan yang lain, tanpa berkata sepatah kata pun. Mereka terkejut, menggigil ketakutan melihat apa yang terjadi di hadapan mereka. Mereka hampir tidak percaya. Simson yang dijaganya telah pergi dengan membawa pintu gerbang kota. Mereka merasa sangat malu. "Bagaimana mungkin hal ini terjadi?" tanya seorang penjaga. "Bagaimana pintu seberat itu bisa diangkat oleh seorang saja?" "Ya bisa saja, Simson kan orang kuat. Bahkan singa pun dibunuhnya," sahut teman yang lain. Sekali lagi Tuhan melindungi dan menguatkan Simson karena tugasnya belum selesai. Tak lama kemudian, Simson jatuh cinta lagi dengan Delila, seorang gadis Filistin. Ia senang mengunjungi Delila yang cantik. Orang-orang Filistin sangat membenci Simson yang telah banyak menyusahkan mereka. Mereka memperhatikan persahabatan dia dengan Delila. Apakah sekarang mereka dapat menangkap Simson? Para pemimpin orang Filistin bersatu mendatangi Delila serta berkata, "Delila, bujuklah Simson dan tanyakan padanya, di mana letak kekuatannya. Seandainya engkau dapat mengetahuinya dan kami dapat menangkapnya, kami masing-masing akan memberikan engkau 1.100 keping uang perak sebagai upamu." "Masing-masing 1.100 keping uang perak," jawab Delila. "Baik, saya akan berusaha." "Awas, Simson, apakah kau sanggup menjaga rahasia Allah dalam dirimu?" Pada suatu hari, Simson dan Delila sedang duduk berdua. Dengan suara manis, Delila bertanya kepada Simson, "Simson, di manakah letak kekuatanmu itu? Bagaimana engkau harus diikat dan dikalahkan?" "Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, pasti aku lemah seperti orang biasa," jawab Simson. Apakah jawaban itu benar? Tidak. Tetapi Delila tidak tahu bahwa Simson mempermainkan dia. Dengan hati yang puas, ia memberitahukan jawaban Simson kepada raja-raja Filistin. Raja-raja orang Filistin senang dan tertawa mendengar hal yang baik itu. Pada keesokan harinya, mereka membawa 7 tali busur yang baru, yang belum kering, ke rumah Delila. Mereka menyembunyikan diri sambil menunggu kedatangan Simson. Pada waktu Simson datang ke rumah Delila, ia makan kemudian berbaring untuk beristirahat. Delila menunggu saat Simson tidur dengan nyenyak. Lalu ia mengikat tangan Simson dengan 7 lapis tali busur yang belum kering. Lalu berseru, "Simson, orang Filistin menyergap engkau." Memang, orang Filistin sudah siap di kamar sebelah untuk menangkap Simson. Tetapi saat ia menggerakkan tangannya, tali busur 7 lapis itu terputus.
seperti memutuskan benang kapas yang sudah lapuk. Semua sia-sia dan tidak berhasil. Esoknya, Delila bertanya, "Simpson, mengapa engkau membohongi saya? Mengapa engkau mempermainkan saya sehingga saya tidak mengetahui rahasia kekuatanmu?" "Simpson, sekarang katakanlah dengan benar. Ambillah tali rami yang baru yang belum pernah dipakai dan ikatlah tanganku, pasti saya lemah dan tidak akan kuat lagi," jawab Simpson. Malam itu, ketika Simpson tidur nyenyak, Delila mengambil tali yang baru dan mengikatnya. Sementara orang-orang Filistin sudah siap di ruangan sebelahnya. Kedengaranlah suara Delila, "Hei Simpson, orang Filistin datang menangkap engkau." Simpson terbangun. Tali rami yang baru diputuskan seolah-olah memutuskan benang saja. Delila mulai menjadi marah. Sudah 2 kali dia dipermainkan Simpson, dan ia masih belum mengetahui rahasianya. Ia juga malu terhadap raja-raja orang Filistin. Tetapi dengan tidak mengenal lelah, ia terus mendesak Simpson, walaupun Simpson mempermainkannya untuk ketiga kalinya. Akhirnya Simpson letih dan lelah mendengar bujukan Delila, dan ia membuka rahasia yang sesungguhnya. "Delila, aku adalah seorang yang dikuduskan untuk Allah. Kepalaku tidak boleh kena pisau cukur, dan rambutku tidak boleh digunting. Kalau digunting, aku akan lemah seperti orang lain." Dalam hatinya, Delila tahu bahwa sekarang Simpson mengatakan apa yang benar. Dengan segera ia mengirim kabar kepada raja-raja orang Filistin, "Coba datanglah sekali lagi ke rumahku." Simpson telah menyampaikan rahasia yang sebenarnya. Raja-raja Filistin datang dengan segera dan juga membawa uang yang sudah dijanjikan kepada Delila. Pada malam itu, Delila menunggu sampai Simpson tertidur dengan nyenyak. Kemudian ia memberi tanda kepada seorang Filistin untuk datang dan mencukur rambut Simpson. Sesudah selesai, Delila berseru, "Hei Simpson, orang-orang Filistin datang untuk menangkap engkau." Simpson terbangun dari tidurnya. Ia tidak tahu bahwa kuasa Tuhan telah tidak ada lagi pada dia. Tuhan sudah meninggalkan dia. Waktu ia mau lari, orang-orang Filistin menangkap Simpson, dan ia tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka mengikat dia, mencungkil matanya dan berteriak, "Bawalah dia ke kota Gaza, lemparkan dia ke dalam penjara." Simpson yang buta dan lemah dipaksa berjalan melalui pintu gerbang yang pernah ia angkat. Musuh-musuhnya mengikutinya sampai ke penjara. Kakinya dibelenggu dengan 2 rantai besi. Tiap hari ia harus memutar batu gilingan untuk menggiling tepung. Berputar-putar terus hari demi hari. Simpson merasa putus asa terhadap nasibnya. Seorang hakim di Israel yang sudah menyerahkan rahasia kemenangannya, tetapi rambutnya mulai tumbuh kembali. Di kota-kota Filistin ada sukacita besar. Teriakan, kesenangan terdengar di mana-mana. Simpson sudah ditangkap, Simpson sudah dijatuhkan. Raja-raja kota Filistin yakin bahwa dewa mereka yang bernama Dagon sudah menyerahkan Simpson ke tangan mereka. Karena itu mereka bermufakat mengadakan upacara untuk menghormati dewa Dagon. Hari yang ditentukan telah tiba. Beribu-ribu orang berkumpul di gedung pertemuan besar yang bertingkat. Raja-raja Filistin duduk di sana. Mereka menyaksikan upacara pemberian korban kepada dewa Dagon. Terdengar juga nyanyian pujian bagi Dagon. "Telah diserahkan oleh Allah ke dalam tangan kita, perusak tanah dan yang membunuh banyak teman kita." Sesudah upacara pengorbanan selesai, Simpson diambil dari penjara untuk menghibur mereka. Semua yang berpesta pora di Gaza ingin melihatnya. Ia disuruh berdiri di antara 2 tiang rumah supaya ia dilihat oleh semua orang. Simpson ditempatkan di antara 2 tiang utama di pusat kuil.
Simson tidak dapat melihat apa-apa, tetapi dalam hati ia melihat kepada Tuhan Allah yang pernah memanggil dia dan pernah menyuruh dia untuk melawan orang Filistin. Lalu Simson minta kepada seorang anak laki-laki yang menuntun dia, "Biarkanlah aku meraba-raba tiang tengah rumah ini, supaya aku bersandar padanya." Kemudian Simson berseru kepada Tuhan, "Tuhan Allah, ingatlah kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Tuhan, supaya aku membalas orang Filistin." Lalu Simson merangkul kedua tiang dan memegang yang satu dengan tangan yang kanan dan yang satu dengan tangan kiri. Dengan suara besar Simson berseru, "Biarlah aku mati bersama orang Filistin." Simson tunduk dan mendorong kuat tiang-tiang itu. Dengan bunyi yang mengejutkan, pilar patah dan rumah besar itu runtuh. Semua yang di dalamnya, yaitu raja-raja dari 5 kota, serta orang banyak yang menonton pada pesta yang ada di lorong dan yang ada di atas, terbunuh. Mereka mati bersama dengan Simson. Seperti yang diserukan Simson, lebih banyak orang Filistin yang mati pada hari pesta Dewa Dagon daripada yang dibunuh Simson dalam masa hidupnya. Keluarga Simson datang mengambil mayatnya dan menguburkannya dalam kuburan ayahnya Manoah. Adik-adik, sebagai pahlawan yang berperang untuk Tuhan, Simson mengalami pencobaan. Bagaimana pencobaan terakhir datang pada Simson? Bisa menjawab adik-adik? Iya, melalui seorang perempuan cantik ya. Terus, mengapa Simson jatuh dalam pencobaan? Jawabannya adalah karena cintanya kepada Delila membuat dia kurang waspada. Lalu, adik-adik, sebutkan 2 akibat yang paling buruk sesudah Simson melepaskan rahasia kekuatannya. Iya, betul. Tuhan meninggalkan Simson, dan Simson sebagai pahlawan Allah yang harus menaklukkan orang Filistin, sekarang menjadi seorang tawanan di penjara Filistin. Itu ya akibat yang paling buruk sesudah Simson melepaskan rahasia kekuatannya. Lalu, bagaimana Simson akhirnya bangkit kembali dari kekalahannya? Jawabannya adalah Simson berseru kepada Tuhan akan memberikan kekuatan kepadanya untuk mengalahkan orang Filistin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hidup untuk Tuhan seringkali tidak mudah, karena akan selalu ada tantangan dan cobaan. Namun, menjadi alat pilihan Tuhan adalah sesuatu yang sangat istimewa. Apakah adik-adik bersedia dipakai oleh Tuhan? Meskipun banyak orang lain tidak lagi mengakui Tuhan, Tuhan akan memberi tugas tertentu kepada setiap orang yang menyerahkan hidup kepadanya untuk dipakai olehnya. Kakak mengajak adik-adik berdoa ya. Tuhan, saya mau menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya mau bersedia melakukan tugas yang Tuhan mau berikan kepada saya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mau memakai saya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah ibadah ya. Tuhan memberkati dari awal sampai akhir. Tiba saatnya ini sekarang kita tutup ya dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah memberkati kami mulai dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan,
Kami berdoa saat ini untuk keluarga kami, berkatilah mama, papa, kakak, adik kami. Berkatilah studi kami Tuhan, berikanlah kami hikmat, kepandaian yang daripada Engkau. Berkatilah bangsa Indonesia dengan damai sejahtera-Mu. Berkatilah gereja kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami mohon penyertaan, berkat-berkat-Mu Tuhan di sepanjang hari-hari yang akan kami lalui. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sampai jumpa di hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.